Baim Wong dan Paula Verhoeven mendapat kecaman dari publik atas konten video prank KDRT yang mereka buat. Tak hanya berhadapan dengan netizen yang kontra dengannya, Baim dan Paula pun harus berurusan dengan hukum. Bahkan tak tanggung-tanggung, keduanya telah dilaporkan oleh dua pihak atas dua kasus sekaligus. Diketahui, Ormas Sahabat Polisi Indonesia melaporkan Baim dan Paula terkait dugaan laporan palsu yaitu pasal 220 KUHP, serta dilaporkan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Konten berbuntut nahas, mereka pun terancam hukuman maksimal sampai belasan tahun atas dua kasus tersebut. Jadi untuk saudara kita BW, kemudian saudari kita P sudah mendatangi Polres Jakarta Selatan ya, memenuhi undangan yang kita layangkan kemarin. Ya untuk pertanyaan lebih kurang dari saudari kita P ada 19 pertanyaan lebih kurang, kemudian untuk saudara kita BW ada 25 pertanyaan ya kurang lebih. Ya seputarnya pasti yang kita lihat bersama yang konten yang dibuat ya di Polsek Kebayoran Lama. Jadi itu waktu itu apakah beliau emang di sana, kemudian apakah memang itu semua pasti kita tanyakan untuk memperjelas kasus yang sudah dilaporkan. Ya, jadi proses lagi berlangsung ya. Untuk penyidik masih mendalami ya, mempelajari kemudian meminta saksi-saksi. Jadi kita tunggu saja ya, proses masih berlangsung. Tapi untuk ini prosesnya sudah dilaporkan ya. Jadi pelaporan inilah yang kita meminta keterangan. Kenapa terjadi? Iya kan? Itu yang menjadi fokusnya sekarang. Kenapa terjadi di Polsek Kebayoran Lama itu yang menjadi kita meminta keterangan dari beliau. Jadi kita sudah mengumpulkan barang bukti ya. Jadi dari video-video, konten-konten, kemudian dari video yang sudah dibuat kita sudah meminta ya, sebagai barang bukti. Ya jadi yang sudah tersebar kan itu sudah bisa kita amankan. Baim dan Paula membuat heboh publik gara-gara konten prank polisi di Polsek Kebayoran Lama yang berjudul Baim KDRT, Paula jalani visum nonton sebelum video ini di take down. Hal itu membuat publik geram lantaran dinilai tak berempati di tengah kasus dugaan KDRT yang dialami Lesti Kejora. Keduanya pun telah diperiksa polisi dan meminta maaf ke publik. Namun, sayang tampaknya proses hukum akan terus berlanjut. Baim dan Paula pun akan kembali menjalani pemeriksaan. Saya pun sebenarnya tidak ada niatan untuk mereka, apalagi tidak menghargai, apalagi merendahkan institusi kepolisian. Yang sebenarnya malah kebalikan, kenapa saya lakuin? Saya mau tahu reaksi kepolisian itu seperti apa ketika memang kalau Paula itu yang melaporkan konteks yang kadang-kadang kita pun salah kenapa pakai membersihkan. Sesimpel itu, dan ternyata jawaban polisinya itu sangat bagus. Dia itu tidak menjadikan itu adalah bahan viral ketika Paula ada pengajuan. Malah dia bilang lebih baik didamaikan, takut dia viral. Karena positif jawabannya, saya mau mengedukasi supaya masyarakat melihat kepolisian kasus seperti ini. Ini saya beneran ya, demi Allah, saya tidak melebihkan, tidak mengurangkan, nggak karena adanya ini saya jadi jawabannya begini. Dari awal memang seperti kelihatannya mau mengedukasi dan mau dibilang orang juga terlalu negatif ya, lebih jarang. Saya itu udah kenal dengan polseknya, lebih jarang menghibur. Karena ketika saya kesana pun juga sudah kenal dengan saya. Spontanitas juga tidak ada niatan sama sekali. Sekali lagi kalau misalkan sudah sebesar ini masalahnya, saya dan keluarga mohon maaf, tidak ada niatan sama sekali, tidak berusaha menghindar dari kalian semua para wartawan, karena memang takutnya tambah kesana sini. Saya menunggu sih sebenarnya ini PAP supaya selesai ini saya dan kuasa bilang sama kalian. Sebenarnya itu aja. Sekali lagi saya minta maaf ya buat institusi kepolisian, maaf Pak.
tidak ada rasa untuk saya ke arah sana dengan masyarakat Indonesia, tapi tanpa dendam, balik lagi tidak ada rasa dendam dari saya sama sekali. Ini pelajaran yang sangat bagus buat saya. Jadi sekali lagi saya minta maaf, mudah-mudahan dimaafkan. Iya, saya sama seperti suami saya, kita meminta maaf pada institusi kepolisian, kita menyesal, dan juga kepada masyarakat Indonesia. Jadi untuk BW dan P kita jadwalkan untuk kasus yang kedua, yang dilaporkan kasus yang kedua, yaitu Undang-Undang IT. Ya. Lapornya mungkin boleh. Untuk yang melapor dari saudari M, ya, jadi itu sudah dijadwalkan oleh penyidik. Ya, mudah-mudahan yang sudah dipanggil ya saudara kita BW kemudian P dapat menghadiri ke Polres Jakarta Selatan dan memberikan keterangan. Selain Baim dan Paula yang diperiksa, sebanyak 3 orang saksi pun telah dipanggil. Menurut Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi, hanya ada 1 kameramen yang datang dalam pemanggilan saksi tersebut. Sementara kedua saksi lainnya, yaitu kameramen satunya lagi dan seorang sopir akan dijadwalkan ulang untuk diperiksa oleh polisi. Mereka dimintai keterangan yang dibutuhkan berkas perkara lantaran mereka berada di lokasi yang sama dengan Baim dan Paula serta melihat seluruh kejadian tersebut. Dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan yang kemarin dari simpatisan Polisi Indonesia sudah kita tindak lanjuti, yaitu kita sudah memeriksa saksi-saksi kemudian dari saudara BW atau yang terlapor ya. Kemudian hari ini juga kita sudah meminta untuk datang adalah kameramen 2 orang ya, kemudian 1 driver dari saudara BW. Ya, jadi untuk sementara baru 1 yang datang ya, kameramen yang 1 ya, 1 orang, kemudian yang 2 masih kita tunggu. Mudah-mudahan keterangan yang diberikan bisa membuat terang benderang kasus yang dilaporkan ya. Tadi kira-kira jam 1 ya, jam 1 kemudian memang waktu diperiksa juga memang jadwalnya adalah jam 1. Iya, jadi dari BW ada 20 pertanyaan. Namun demikian bisa juga berkembang, kita bisa lihat dari titik terang yang kita butuhkan ya. Keterangan-keterangan itu yang kita butuhkan. Ya, dari kasus BW yang pertama yang disangkakan dengan Undang-Undang 220 ya. 220 KUHP. Yang pertama dilaporkan tadi kita sudah memeriksa untuk kameramen. Kameramennya 1 orang ya sudah memberikan keterangan jelas dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Kemudian yang untuk 2 orang ya, kameramen 1, kemudian yang driver masih kita menunggu. Hari ini yang hanya datang hanya 1, yang 2 nanti dijadwalkan kemudian hari besok ya. Mudah-mudahan besok bisa hadir dan bisa memberikan keterangan yang kita butuhkan dari berkas perkara. Ada berapa pertanyaan Bu diajukan? Ya, tadi lebih kurang 25 pertanyaan itu, kemudian yang jelas sudah dijawab semua. Dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan semua sudah dijawab. Hadir jam berapa dan tadi jam 1 ya, jam 1 lebih kurang 2 jam. Tadi